Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Nugroho dari Prodi Pendidikan Ilmu Komputer dengan NIM 20101312100005. Di sini saya akan membahas tentang listrik sesuai dari materi sebelumnya. Mungkin di antara kita semua akan terpikir atau terbenak dalam pikiran, apa sih itu listrik? Listrik terbagi menjadi dua, yaitu listrik statis dan dinamis. Listrik statis adalah suatu energi listrik yang terkandung dalam benda yang memiliki muatan listrik, tidak mengalir atau diam, dan perpindahan arusnya terbatas. Sementara listrik dinamis adalah energi listrik yang dapat bergerak. Berikut adalah tokoh-tokoh yang ikut serta dalam perkembangan listrik di dunia. Yang pertama adalah Benjamin Franklin. Benjamin pertama kali yang menemukan prinsip dari aliran listrik dan juga memberi tanda positif dan negatif untuk listrik pada tahun 1750. Dia kemudian mempublikasikan percobaannya yang membuktikan bahwa petir sebenarnya juga adalah listrik dengan menerbangkan sebuah layang-layang pada saat badai. Dalam tulisannya, Benjamin Franklin menulis bahwa dia menyadari bahaya yang bisa ditimbulkan dari percobaannya dan menawarkan alternatif lain yang membuktikan bahwa petir adalah listrik, yang kemudian ditunjukkan dengan menggunakan konsep listrik ground. Yang kedua, ada Michael Faraday. Terkenalnya nama Michael Faraday sebagai bapak listrik bermula ketika ia membuat sebuah eksperimen yang pertama kali dengan menggunakan 7 uang logam yang kemudian ia tumpuk dengan 7 lembaran seng serta 6 lembar kertas yang dibasahi garam. Hal ini ia lakukan mengikuti konstruksi tumpukan volta ketika menemukan baterai pertama kali. Dari eksperimen Faraday ini kemudian menguraikan magnesium sulfat. Selanjutnya, di tahun 1821, Christian Ørsted mempublikasikan sebuah jurnal mengenai fenomena elektromagnetisme. Michael Faraday berhasil menciptakan homopolar motor untuk menemukan arus listrik. Berikut adalah konsep-konsep listrik. Yang pertama, ada medan listrik. Adalah efek yang ditimbulkan oleh keberadaan muatan listrik seperti elektron, ion, atau proton dalam ruangan yang ada di sekitarnya. Medan listrik memiliki satuan N per C atau dibaca Newton per Coulomb. Yang kedua, arus listrik adalah laju aliran muatan listrik melewati suatu titik atau bagian. Arus listrik dikatakan ada ketika ada aliran bersih muatan listrik melalui suatu bagian. Muatan listrik dibawa oleh partikel bermuatan sehingga arus listrik adalah aliran partikel muatan. Yang ketiga, ada muatan listrik. Adalah muatan dasar yang memiliki suatu benda yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan juga memiliki muatan listrik. Keempat, potensial listrik adalah usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan positif sebesar satu satuan dari tempat terhingga ke suatu titik tertentu. Yang kelima, ada elektromagnet. Adalah jenis magnet di mana medan magnet dihasilkan oleh arus listrik. Elektromagnet biasanya terdiri dari kawat yang dililit menjadi kumparan. Berikut adalah benda-benda yang berkaitan dengan listrik. Yang pertama, ada penangkal petir. Dibuat oleh Benjamin Franklin. Dia melakukan eksperimen dengan memasang kunci logam di bagian bawah benang layang-layang yang dibasahi dan menerbangkannya saat akan terjadi badai. Dia mendapati rentetan percikan kilat dari kunci ke tangannya. Temuan ini kemudian membuat Franklin menciptakan penangkal petir. Yang kedua, baterai, dibuat oleh Alessandro Volta. Dia membuat baterai yang terbuat dari lapisan seng dan tembaga yang bergantian. Baterai menyediakan para sumber energi listrik bagi para ilmuwan yang lebih andal dibanding mesin elektrostatis. Yang ketiga adalah motor listrik, dibuat oleh Michael Faraday. Ciptanya tersebut ini terjadi sebuah gerakan berputar terus-menerus. Gerakan ini ditimbulkan dari gaya lingkaran magnet yang mengelilingi kawat yang panjang hingga ke dalam larutan merkuri dan di dalam larutan tersebut sudah terdapat magnet. Yang keempat ada alternating current atau AC. Dibuat oleh Nikola Tesla, yaitu daya listrik arus bolak-balik yang sampai sekarang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya setrika listrik, kompor listrik, televisi, kipas angin, dan masih banyak lagi. Sekian dari saya, Muhammad Ridho Nugroho. Saya meminta maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan saat saya memberikan materi ini. Saya juga manusia, jadi ya kita saling koreksi masing-masing lah. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.